Jadi nyari-nyari di bola. Tentu 5 menit saja sudah. Suaranya kurang jelas nih. Terus obat sudah siap gitu. Oh, ya, jadi ya, sudah siap. Ada suara mesin siapa ya? Kok suara dari tadi? Oh, Pak Gede. Ini. Cek dulu suara. Shalom, selamat pagi rekan-rekan yang ada di YouTube. Terima kasih sudah hadir. Ada Bu Yuliana Lenakoli, Bu Ernest, Bu Ati, Pak Sugi Arowi. Terima kasih sudah hadir di YouTube, baru 4 orang ya. Kita akan mulai saja ibadah 2 pagi kita pagi hari ini. Saya akan matikan suara dulu. Yang bertugas tolong dinyalakan sendiri ya. Baik, Pak Chris mohon sebentar ya, musiknya hanya main benar ya. Oke, sudah bisa kok. Oke, silakan yang tugas bisa nyalakan suaranya langsung, mic-nya langsung. Shalom Bapak Ibu yang saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai persekutuan doa pagi. Mari kita masuk ke saat ini. Baik, kita akan mulai. Kita memuji Tuhan.
Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih untuk segala kasih dan kemurahan yang melimpah dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami kembali datang bersekutu. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk berdoa bagi banyak pergumulan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus agar kami dapat mengikuti persekutuan ini Tuhan melalui jaringan internet ini agar semua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan apakah suara sudah bisa masuk? Ada dulu waktu sudah supaya bersama. Ya. Baik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Mazmur pasal 86 ayat 8 sampai 13. Mazmur 86 ayat 8 sampai 13. Saya akan membacakannya. Mazmur 86 ayat 8. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Kita akan berikan pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bagi kami tetap bernyanyi bersatu anak supaya Kau Yesus Mesias, kami mengingat kebangkitan Engkau yang Tuhan, kami mengucap Yesus Mesias dan penolong. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus,
Kami saat ini ingin mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, agar apa yang kami baca dan kami renungkan boleh berbuah dalam kehidupan kami, dan kami melakukannya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini, bila mengacu pada SBU, itu dari Lukas 24 ayat 46 sampai 47. Namun saya ingin membacanya mulai ayat 45 sampai 49. Lukas pasal 24 ayat 45 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. 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 Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu tugas para murid adalah menjadi saksi Kristus. Mereka menjadi saksi tentang kehidupan, sengsara, dan kematian serta kebangkitan Kristus. Ayat 48 mencatat, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Menjadi saksi itu tidak boleh bohong, tidak boleh manipulasi, tidak boleh mengurangi atau melebihi. Harus jujur, harus benar. Menjadi saksi tentang Yesus berarti mengatakan apa yang mereka lihat, yang mereka kenal, mereka alami, mereka rasakan. Mereka tahu tentang Yesus. Dan para murid melakukan semuanya dengan baik dan benar. Tugas ini sekarang menjadi tugas kita, Anda dan saya. Kita dipanggil menjadi murid Kristus untuk mengembangkan tugas para murid, menjadi saksi kasih Kristus dalam kehidupan kita saat ini. Sebelum kita bisa menjadi saksinya, dari perikop ini ada dua tahap yang harus kita alami terlebih dahulu. Melalui perjumpaan pribadi kita dengan Kristus. Yang pertama, kita harus mengerti isi kitab suci. Pasca kebangkitannya, Tuhan
Yesus tidak langsung naik ke surga. Ia menggunakan waktu selama 40 hari untuk berada bersama-sama dengan muridnya, untuk menguatkan dan meyakinkan mereka kembali akan penggenapan isi kitab suci. Di Lukas 24 ayat 13 sampai 32, Tuhan Yesus menemui dua orang muridnya, yang salah satunya dicatat bernama Kleopas. Mereka sedang perjalanan menuju Emmaus. Dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus menjelaskan tentang Dia dari dalam seluruh kitab suci, mulai kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan ketika dua orang murid ini mendengar pengajaran dari Yesus ini, hati mereka berkobar-kobar. Mereka bersukacita mendengar pengajaran tentang Yesus dalam seluruh kitab-kitab suci. Yang kedua, saat murid-murid berkumpul di Yerusalem, Yesus kembali menemui mereka di sana. Kita bisa lihat di Lukas 24 ayat 45. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tahap pertama yang mesti kita alami supaya kita dapat menjadi saksi Kristus yang baik dan benar adalah bahwa kita tak henti-hentinya menyediakan waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga saat kita bersaksi tentang Yesus, semuanya selalu berlandaskan akan pemahaman yang benar tentang kitab-kitab suci yang mencatat tentang Yesus. Tahap kedua yang harus kita lalui terlebih dahulu sebelum kita dapat menjadi saksinya adalah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dalam Lukas 24 ayat 49, Yesus berkata, "Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus mengetahui bahwa ketika Ia meminta para murid untuk bersaksi tentang dirinya, mereka akan menghadapi berbagai tantangan, penolakan secara verbal, dianiaya secara fisik, hingga menjadi martir. Karena itu Ia meminta para muridnya untuk tinggal di Yerusalem, untuk menunggu turunnya kuasa dari tempat yang tinggi. Dan kuasa itu adalah pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menguatkan iman para murid dan memberi kuasa kepada mereka ketika mereka mengabarkan Injil ke berbagai tempat, sehingga para murid sanggup menghadapi tantangan-tantangan ketika mereka memberitakan Injil. Tahap yang kedua yang harus kita alami sebelum kita dapat menjadi saksinya adalah bahwa kita harus meminta penyertaan Roh Kudus agar kita selalu dikuatkan dalam iman, dan bahkan dengan kuasa Roh Kudus kita diperlengkapi dengan kuasa Tuhan ketika kita bersaksi.
setelah kita melalui dua tahap di atas. Yang pertama, kita mengerti isi dari kitab suci. Kita mengerti apa saja yang Yesus lakukan, apa saja catatan-catatan mengenai kasih Tuhan. Dan yang kedua, kita juga diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Maka kita siap untuk bersaksi kepada setiap orang. Selanjutnya ada dua pertanyaan yang menjadi perenungan kita di penghujung renungan pagi ini. Yang pertama, untuk apa kita bersaksi? Pertanyaan pertama, untuk apa kita harus bersaksi? Lukas 24 ayat 47 menyatakan bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Di ayat ini Tuhan Yesus memberikan petunjuk tujuan atau objektif kita bersaksi, yaitu agar orang lain juga menjadi murid Kristus. Nah, yang seperti apa yang menjadi murid Kristus? Dikatakan yang pertama adalah berita tentang pertobatan. Pertobatan dalam bahasa Yunani-nya adalah metanoia. Metanoia ini berarti ada perubahan pikiran. Dalam beberapa tafsir teologis, perubahan pikiran ini disamaartikan sebagai pertobatan. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, tujuan pertama bersaksi adalah membuat orang lain mengalami pertobatan, mengalami perubahan pikiran, mengalami perubahan sikap dan perilaku yang dahulu banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, tapi kemudian berubah menjadi perbuatan, perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal ini dimulai dari pola pikir. Jadi pertobatan itu harus dimulai dari pikiran dahulu. Pikiran yang ingin berubah ke arah lebih baik. Dan perubahan pikiran ini disertai dengan pengakuan dalam nama Yesus bahwa seseorang ini ingin berubah untuk menjadi lebih baik. Tujuan yang kedua, ketika seseorang ini sudah mengalami pertobatan, yang kedua adalah orang ini akan mendapat pengampunan dosa. Pengampunan dalam bahasa Yunani disebut apesis. Berarti artinya dilepaskan dari tuntutan atau hukuman seperti belum pernah melakukan kesalahan. Jadi pengampunan di sini berarti bahwa seseorang itu dihapuskan dari tuntutan atau hukuman dosa, seperti ketika dia belum pernah melakukan kesalahan.
Ketika seseorang sudah mengalami pertobatan, lalu pengampunan dari Tuhan dia terima, maka selanjutnya adalah orang tersebut akan mendapat karunia hidup kekal dalam kerajaan surga. Dalam Matius 26 ayat 28 mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam Wahyu 7 ayat 14b hingga 15 dikatakan, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Bagian yang ketiga, ketika orang sudah mendapat pengampunan dari Tuhan, maka dia akan mendapat hidup yang kekal. Kunci dari ini adalah darah Kristus yang memeteraikan orang tersebut, sehingga dia dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi, apa sebenarnya tujuan untuk bersaksi? Tujuan bersaksi adalah membuat orang lain mengalami pertobatan, mengalami pengampunan lewat darah Kristus, dan akhirnya orang tersebut memperoleh hidup yang kekal. Tujuan bersaksi ini sangat mulia, Bapak Ibu, karena kita sebenarnya menjadi agen-agen kerajaan surga untuk menyebarkan berita tentang keselamatan dari Tuhan. Pertanyaan yang kedua, sekarang bagaimana cara kita untuk bersaksi? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terkadang sebagai orang Kristen kita menganggap sudah cukup bersaksi bagi Tuhan apabila kita menjadi seorang presbiter, pengurus pelkat, kantoria, organis, multimedia, paduan suara, vokal grup kulintan, dan semua peran-peran dalam kegiatan gereja. Tapi dalam keseharian hidup kita, ternyata kita enggan untuk mencerminkan kasih Kristus. Karena kita takut terlihat sebagai orang Kristen. Karena Kristen minoritas dari pemeluk agama lain. Malah ketika kita berada di luar gereja, di tengah masyarakat, dalam lingkungan pekerjaan, sekolah, kuliah, dan sebagainya, agar kita tidak dikucilkan, tidak dibully oleh komunitas kita, kita ikut-ikutan menerapkan cara-cara hidup dunia yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi suatu kontradiksi ketika kita berusaha mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, kita melakukan tugas-tugas di gereja, kita sudah menganggap cukup itu sebagai kesaksian. Tapi di luar gereja kita tidak menunjukkan kesaksian hidup kita yang benar. Dalam Lukas 24 ayat 47, Yesus mengatakan bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.
Nah, Yerusalem ini menggambarkan adalah lingkungan rohani. Kalau sekarang kita bisa anggap lingkungan gereja. Dan kata segala bangsa itu berarti keluar dari lingkungan rohani ke lingkungan masyarakat, lingkungan umum, keluar dari lingkungan gereja. Yesus menginginkan kita bersaksi dalam seluruh keseharian hidup kita, bukan sekedar dalam aktivitas rohani kita saja dalam gereja. Rasul Paulus mengajarkan cara bersaksi yang benar. Dia mencatatnya dalam Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kesaksian hidup itu adalah melingkupi seluruh perkataan kita, sikap hidup dan perbuatan kita, perilaku kita. Dan yang paling penting adalah kita selalu mengalami kesatuan hati dengan Kristus. Kunci menjadi saksi Kristus adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang terus-menerus kita alami. Kita tidak bisa memberikan kesaksian tentang Yesus kalau kita tidak dekat dengan Yesus. Karena apa yang kita sampaikan, wartakan adalah tentang seluruh perbuatan Yesus yang baik dan penuh kasih. Yesus yang mati di salib untuk berkorban bagi manusia, dan Yesus yang bangkit dari maut, serta Yesus yang naik dalam kerajaan surga. Pesan Yesus ini bukan hanya untuk para murid pada zaman itu, tapi juga bagi kita yang saat ini mengaku sebagai murid Yesus. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan tugas yang mulia ini. Menjadi saksi kebenaran Tuhan dalam keseharian hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita wujudkan pesan Yesus ini, agar orang-orang yang kita temui sehari-hari, mereka bisa melihat cinta kasih Kristus terpancar melalui keseharian hidup kita. Selamat bersaksi bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin.
Segera karena jadi ramah dan ramah jadi siang terang. Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Petugas doa syafaat. Untuk yang pertama, sesuai dengan yang Pak Mul ya, betul ya. Yang kedua Bapak John, dan ketiga Ibu Vinsa, dan nanti saya yang penutup. Mari kita mulai berdoa syafaat. Pak Mo, suaranya dibuka, Pak. Baik. Mari kita bersatu hati. Yang Maha Mulia dan Maha Suci, Allah Bapa di surga, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, kami mengucap syukur atas kasih dan setia pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Sungguh besar dan ajaib karya-Mu ya Allah. Sungguh adil dan benar segala jalan-Mu ya Allah. Siapakah kami sehingga kami boleh menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami berpikir seraya kami memohon berkat tuntunan dan perlindungan atas semua umat-Mu ya Tuhan. Umat yang Kau kasihi di seluruh dunia, agar ada damai sejahtera di antara kami. Khususnya untuk gereja-gereja di Indonesia, dan terlebih khusus lagi gereja GPIB Maranatha Surabaya. Ya Allah, hanya kepadamu kami sujud seraya memohon, kiranya kami umat yang Kau kasihi, terluput dari roh jahat yang merancangkan perpecahan di antara kita. Dan berilah kami hikmat, agar kami umat percaya senantiasa bersatu, saling mengasihi, dan setia melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, inilah pujian syukur dan permohonan kami. Kami percaya bahwa Dikolah yang mempunyai umat-Mu, kami semua adalah milik-Mu ya Allah. Milik Kristus yang telah menebus dosa dan pelanggaran kami. Inilah doa, pujian, syukur, permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Aos Deo. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, yang kami puji, yang kami hormati di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dan sumber hidup.
puji syukur kami boleh naikkan kepadamu atas penyertaan-Mu hingga saat ini kami boleh ada dalam persekutuan doa pagi ini. Terima kasih Bapa. Semua karena kasih karunia-Mu bagi kami, sehingga kami boleh hadir melalui Zoom, dan kiranya dengan melalui Zoom Engkau berkati segala jaringan-jaringan yang kami gunakan, sehingga kami boleh mendengar, ikut berpartisipasi di dalam persekutuan doa pagi ini. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami ingin berdoa tentang pelayanan gereja-Mu. Kami cintai GPIB, khususnya GPIB Jemaat Maranatha Surabaya. Dalam pelayanannya melalui peduli kasih apapun dan juga pelayanan-pelayanan yang diberikan tanpa menerima ujian atau apapun. Tetapi Engkau tahu bahwa kami melayani melalui gereja-Mu, GPIB Jemaat Maranatha, untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di surga. Dan kesempatan ini pula Tuhan, kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang dilakukan oleh GPIB Jemaat Maranatha, termasuk ibadah hari Minggu, baik pukul 9 dan juga pukul 5 sore. Mereka yang ada di rumah boleh mengikuti melalui live streaming. Oleh karena itu ya Bapak, berkati jaringan-jaringan internet yang digunakan sehingga apapun yang diberitakan boleh dan tidak dapat dibatasi oleh waktu dan tempat, sehingga berkat Tuhan selalu hadir di segala tempat dan waktu. Yang juga ibadah hari ini, yaitu ibadah GP, yang diundang adalah para CD baru untuk hadir dalam ibadah GP, sehingga mereka boleh bersekutu, dan juga ketika mereka sudah menjadi anggota jemaat CD baru, mereka boleh melayani-Mu juga melalui apapun untuk hormat kemuliaan Bapa di surga. Kami berdoa juga ibadah PA, PT, dan juga ibadah-ibadah yang kita langsungkan, baik ibadah keluarga, ibadah PKP, ibadah PKB maupun ibadah PKLU di minggu-minggu ke depan. Berkati juga Tuhan, sehingga sesuai firman-Mu hari ini, baiklah kita akan menjadi saksi yang hidup, memberitakan kebenaran firman yang baru kami peringati tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kepada siapapun melalui diri kami masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan yang kurang sempurna, kiranya Engkau menyempurnakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Aba Bapa dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih karunia kemurahan-Mu, kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Pagi hari ini Engkau sudah memanggil kami, bahkan pada saat ini juga Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu, Diaken Daniel. Tuhan Yesus yang baik, kami mengerti pada saat ini. Kami mohon Engkau membuka pikiran kami, sehingga kami semakin mengerti akan firman Tuhan, kitab suci. Demikian juga Tuhan, lengkapi kami dengan kuasa-Mu yang maha tinggi, yang maha kudus, sehingga kami semakin Tuhan Kau pakai untuk memuliakan nama-Mu, menjadi saksi-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada saat ini kami mau berdoa buat mereka, Tuhan, yang sedang sakit, mengalami kelemahan fisik. Ibu Nisha Sahentomuwu, Saudari Nining Priyaning Tias, Ibu Ferawati Durleben, Ibu Alida Esther Sutiknyo, Ibu Stella Timisela, Bapak Marsaid, Ibu Ati Sudiati, demikian juga yang dalam pemulihan, Bapak Matius Tamonsang, Ibu Erlin Sujina, Ibu Hartadi,
Bapak Martin Kaunang, Bapak Melkianus Abraham, Bapak Riki Putirai, Ibu Meti Sianipar, Bapak Bambang Santoso, Bapak Edi Thanos, Ibu Anne Ulfatin Katamona, Bapak Tommy Makahekum. Sesungguhnya kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau, ya Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami, yang sanggup melawat kami, memberikan kekuatan kesehatan yang baru, mujizat kesembuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya dan yakin juga Engkau melawat orang-orang yang namanya sudah kami sebutkan. Demikian juga mungkin yang tidak tertulis, tetapi sekarang sedang mengalami kelemahan fisik, sakit. Bapa yang baik, tangan kasih kuasa-Mu kami percaya ajaib dan menyembuhkan, memberikan mujizat kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, sebab langit bumi dan segala isinya pekerjaan perusahaan-perusahaan itu adalah milik Engkau. Karena itu kami percaya dan yakin Tuhan, hidup kami karena kemurahan dan belas kasihan-Mu yang sanggup memberikan pekerjaan buat mereka yang berdoa siang dan malam memohon akan pekerjaan. Terima kasih, berikan kesabaran dan ketekunan. Dan pada saat sudah mendapatkan pekerjaan, ajarlah kami terus Tuhan melekat dengan Engkau dan hidup dalam ucapan syukur. Kami berdoa juga buat mereka yang bergumul tentang pasangan hidup. Bapa yang baik, kasih karunia-Mu juga memberkati, akan memberikan juga pasangan hidup yang daripada-Mu. Kami juga berdoa buat mereka Tuhan yang mengalami masalah-masalah dalam rumah tangga. Kami berharap dan bersandar hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, nama yang berkuasa yang sanggup memulihkan. Terima kasih Bapa di sorga untuk cinta kasih-Mu yang memenuhi hati kami, sehingga kami dapat dipulihkan, dibaharui oleh karena kasih kemurahan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah mendengarkan kami. Bahkan kami percaya Engkau bekerja di dalamnya mendatangkan. Bapa di surga, dalam rangkaian syafaat kami pagi hari ini, kami berdoa bagi negara kami, Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami, pemerintah Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, beserta jajaran Menteri, TNI, dan Polri, pemerintahan di provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Kami berdoa agar orang-orang yang memegang kekuasaan ini Tuhan, mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Juga bagi pimpinan-pimpinan BUMN yang ada, mereka juga dapat melaksanakan tugas tanggung jawab untuk meningkatkan kemajuan bagi bangsa ini melalui berbagai hal, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada di negara ini. Kami tahu Tuhan beban tanggung jawab ini tidak mudah. Para pejabat-pejabat ini juga sering tergoda untuk melakukan korupsi dan merugikan negara. Kami berdoa Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus bagi seluruh pejabat-pejabat pemerintah kami Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi proses pemilihan umum yang saat ini sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil, kemudian mereka menggugat, dan saat ini sedang berproses. Kami berdoa Bapa bagi seluruh hakim Mahkamah Konstitusi, agar mereka dapat memutuskan perkara ini dengan baik dan benar. Kami mohon Roh Kudus memimpin para hakim ini, agar mereka dapat memutuskan perkara ini, dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh pihak. Bapa di surga, kami berdoa bagi bencana-bencana alam yang terjadi di negara kami, bencana banjir, gempa bumi, dan berbagai peristiwa alam yang terjadi. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa bagi
seluruh masyarakat yang terdampak agar mereka dikuatkan dan pemerintah dapat segera memberi bantuan untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh proses negara kami ini yang nanti pada bulan Oktober akan terjadi transisi dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru. Kami menaruh harap kami Tuhan agar pemerintah yang baru ini, presiden dan wakil presiden, serta jajaran menteri dan yang baru, mereka dapat bekerja dengan lebih baik lagi dan membawa negara kami ini semakin mengalami kemajuan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seluruh doa dan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita menaikkan nyanyian pengutusan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita laksanakan amanat dan pesan Tuhan Yesus untuk kita bersaksi bagi semua orang. Kita mencerminkan cinta kasih Yesus agar setiap orang yang melihat kehidupan kita, mereka boleh melihat Yesus, mereka bertobat dan menerima anugerah keselamatan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mendapatkan kekuatan baru pagi hari ini. Kami mendapatkan amanat yang baru untuk kami menjadi saksi-Mu ya Bapa, memberitakan kebenaran firman-Mu, mengabarkan Injil-Mu Tuhan bagi banyak orang Tuhan, agar mereka yang belum mengenal Engkau, mereka yang belum mengerti tentang anugerah keselamatan ini, mereka dapat memperolehnya Tuhan. Kami berdoa Bapa, bagi keluarga kami yang masih belum percaya kepadamu. Ada keluarga kami yang masih memeluk kepercayaan agama lain atau kepercayaan-kepercayaan di luar Kristen. Kami bawa keluarga kami Tuhan, siapapun itu. Kami rindu mereka pun beroleh keselamatan di dalam Engkau. Kami berdoa bagi komunitas-komunitas di mana kami beraktivitas setiap hari dalam pekerjaan, sekolah, kampus, di kampung, di lingkungan rumah kami, agar mereka pun juga Tuhan, melalui kesaksian hidup kami, mereka beroleh pengertian akan anugerah keselamatan-Mu, dan bahkan dengan kuasa Roh Kudus, mereka boleh percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami menerima berkat-Mu pagi hari ini, berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memberkati kehidupan pribadi kami, keluarga kami, dan meluas dalam setiap komunitas kami, dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih banyak Kak Daniel, terima kasih banyak Daniel. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi kendala teknis itu settingan dari laptop saya yang belum disetting supaya suara keyboardnya bisa masuk. Jadi tadi hanya suara orang aja yang ngomong. Itu ada settingan khusus untuk keyboardnya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya. Ini tadi kita sudah perbaiki, puji Tuhan. Terima kasih Pak Daniel. Kita sudah belajar pagi ini juga. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Di YouTube Pak John, terima kasih. Pak Gede, Pak Mul, doanya semuanya. Bung Christian, juga. Tolong jangan dimatikan Pak Christian ya. Oke. Saya stream dulu yang di ini ya, di YouTube ya. Teman-teman yang di YouTube, terima kasih sudah hadir. Ada Budian, Pak Luki, kemudian ada Pak Eko, Pak Adrian, kemudian Catherine, Stella. Saat ini mungkin lagi di rumah sakit ya. Kemudian Pak Paulus Haryanto, kemudian Erik Aldi dan sebagainya. Terima kasih sudah hadir di YouTube. Saya streaming untuk